Kita sekarang kedatangan siapa nih, Lang? Kita kedatangan seseorang yang anak kedua dari 2 bersaudara. Oke. Itulah yaitu- kenapa namanya Rere. Iya. Kalau anak pertama dari anak tunggal namanya Dodo. Kenapa tuh? Mimi. Papa. Sosok. Lala Sido. Terima kasih semua yang udah nonton ya. Gua tadi udah kepikiran Iya, dari Dore. depan tadi tuh. Oh, Dari udah depan. siapin. Anjir kapan nih role-nya gitu kan? Iya, iya, boleh Ya, juga. udah, Bang. Jadi Rere ini adalah penulis. Oke. Penulis novel, tapi sekarang bekerja sebagai Proses analis. proses analis. Bukannya technical writer ya, Re? Itu dulu. Oh, ini udah naik-naik pangkat. Udah. Oke. Apa tuh? Iya, proses analis. Itu ngapain, Ya. Re? Proses analis itu basically apa ya? Kita ini nge-analisa proses-proses yang ada tiap divisi. Lalu kita coba dokumentasiin itu menjadi sebuah SOP atau kebijakan perusahaan. Internal. Gua? Internal. Oh, internal, perusahaan internal. Berarti lu di tim Oh. HR. Bukan. Kadang di HR ada, cuman kalau gue tim independen. Oh, jadi gini, kalau misalnya katakanlah 9 to 5 jadi perusahaan nih. Betul. Suatu hari. Dan gue butuh SOP Betul. di perusahaan gue. Either secara internal atau eksternal. Itu gue bisa minta jasa lu untuk ngerjain SOP itu. Boleh, dan gue buka jasa. Tenang. Oke, freelance ya? Ya, Oh, bisa juga. Bisa juga. Oh. Tanpa ada badan PT Badan gitu-gitu usaha. bisa. Ya, freelance individu aja bisa. Oh, Karena oke. nantinya kan semua dokumentasi itu kan jadi milik perusahaan. Harga Oke. deh, harga lu berapa bang? Langsung Langsung nanya aja boy. Sini aja udah. langsung ditembak. Tapi menariknya ya, Rere itu penulis prosa, guys. Oh. Lo tau kan tipikal prosa tuh kayak gimana? Tahu gue tahu. Enggak. Tapi bisa coba jelasin lang. Karena gue bukan prosa. di Bang lingkungan Rere itu. jelasin lah. Iya, iya. apa Gimana, prosa tuh gimana? apa sih, Re? Kan ada prosa, ada puisi. Waduh, berat juga. Yang prosa. Coba. Prosa itu itu biasanya sih memang sebenarnya sebuah tulisan aja sih. Sebuah tulisan biasa atau ya semacam itu tanpa harus dibawa sebuah apa namanya sebuah standar atau format tertentu kayak puisi yang harus berima iya. dan lain-lain. Jadi iya. basically prosa ya cuma sebuah tulisan yang Karangan bebas lah. karangan Kita bebas bisa ngapain aja untuk di situ. ya, apa yang datang dari kepala atau dari hati gitu. Oke. Berarti dia tanpa rima gitu-gitu. Nggak wajib. Oke. Tapi mau dibuat seperti itu pun juga boleh Oke. gitu. Dan rata-rata prosa itu bukan semacam cerita cerpen ya. Misalnya kalau cerita cerpen kan ada awal, ada ending, ada waktu yang Ada berjalan. narasi, ada narasi. Ada di waktu sana. yang berjalan di sana. Kalau prosa tuh bisa aja lu kayak lu overthinking malam-malam nih. Terus lu bikin tulisan atas overthinking lu. Nah itu jadi satu prosa tuh. Prosa. Walaupun nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Apa ya bang? Senandika. Ya, senandika salah Senandika satunya namanya. bisa. Karena kalau cerpen kan harus mikirin karakternya apa, Iya. konfliknya apa. Kalau prosa itu benar dari karangan bebas. Jadi apa yang ada di kepala tulisin aja. Berarti Oke. ya kayak orang mau nyatet aja ya. Nyantet. Aduh. Nyatet, Mas. Oh nyatet. Tapi diniatkan untuk jadi bagus. Kalau Iya. prosa. Ya. Bukan Diniatkan ini loh. Orang akan merasakan sesuatu ketika membaca kalimatnya. Iya. Betul. Gitu. Ada rasa yang diniatkan untuk orang lain rasain kan. Betul, betul. Nah dari prosa, lu tiba-tiba kebikin SOP, itu kan jauh banget deh. Ya, kayak amfibi lah ya, dua dunia yang berbeda ya. Iya kan? Ya, basicnya sama sih sebenarnya nulis ya. Oke. Jadi dengan kita bisa nulis itu sebenarnya bisa kemana-mana cabangnya. Mau cabang melankolis bisa, cabang senandika bisa, cabang nulis artikel bisa. Dan gue juga freelance ghostwriter by the way. Oke. Oh, berarti kayak lu ya aja versatile ya. Iya versatile. Jadi Penulis bisa. versatile. Dan ghostwriter gue kemarin itu bikin autobiografi malah. Ih. Jadi ada tugas anak Pak kuliah. Prabowo? Iya. Bener. Enggak, bukan. Itu juga bagian belajar juga ya karena biasa nulis fiksi, Iya. tiba-tiba nulis Kehidupan orang. Tapi yang gue coba bawa adalah karena gaya tulisannya udah ada Oke. di Senandika tadi, itu coba digunakan di autobiografi. Oh, penerapannya bisa Iya. kemana-mana jadinya. Agak lain kan kalau Iya. baca non fiksi tiba-tiba nulisnya tuh kayak nulis Senandika atau Iya, Sembilan Polis kan. Oke. Ya. Words. Berarti pas nulis SOP ini kayak satu. Wahai Gilang, jika kamu baru selesai menulis sebuah poin, jangan lupa memberikannya kepada atasanmu. Kayak gitu ya. Itu SOP juga. Iya, iya. Tapi ada prosa. Isinya SOP prosa. tapi prosa. Karena memang kalau nulis SOP itu yang paling penting kan adalah analisa ya. Iya. Jadi kita mikirin bahasanya sebenarnya kayak kita boleh nyebut merek Nggak gitu? apa-apa. Boleh. Kayak- Soalnya belum ada yang bayar ini. Iya, sebutin aja. aman. langsung merek besar. Coba ya. mereknya apa, mereknya? Misalkan kita mau belanja di Tokopedia. Oke, Oke. bentar. Beli apa aja di Tokopedia? Iya, belum banyak sih key message-nya. Ah, iya, emang. tadi Belum kurang banyak. lengkap. Sorry, Ntar sorry. kalau nggak Sorry, bayar makin banyak key message-nya. Iya. Ya. Gampangnya kan Tokopedia. misalkan kita lagi mau bikin bikin SOP tentang belanja di Tokopedia. Berarti kita harus mikirin tuh
siapa user atau siapa orang-orang yang terlibat di dalam proses itu. Oke. Ada pembeli, ada kurir, Mm-mm. ada penjual, Merchant, ya penjualnya, penjual gitu kan. Nah kita harus mikirin tuh. Berarti kalau kita mau bikin proses dari hulu ke hilir, startnya dari mana nih? Mikirin tuh. Kira-kira apa? Oh, ternyata dimulai dari penjual membuat sebuah pesanan Oke. atau dia buka aplikasi, ya, dia pilih nih. atau misalkan juga bisa pembeli melakukan pemesanan. Oke. Jadi kan ada dua opsi itu. Oke. Nah kita harus mikirin mau dari mana. Dan itu harus ngobrol sama yang punya SOP ownernya. Nah Oke. kita harus bisa nge-extract itu. Di perusahaan-perusahaan kayak gitu memang harus punya SOP. Karena apa? Biar ada panduan sebenarnya. Oke. Panduan supaya setiap kali terjadi isu ataupun ada suatu masalah, mereka bisa melakukan tindakan pertama dulu setidaknya. Biasanya gitu. Berarti harus seinformatif mungkin tuh. Iya. Betul. Dan seringkas mungkin. Betul, dan bahasanya tuh kayak waktu gue di technical writer dulu, gimana caranya suatu hal yang teknis itu bisa dimengerti bahkan oleh seorang HRD. Oke. Yang maksudnya bukan orang non teknis lah gitu. Iya. Gitu bahasanya. Ya jatuhnya kayak kerjaan desain grafis itu. Iya. Ya. Kan dari hal yang banyak info gimana caranya dia buat desain Benar, supaya orang sekali ngeliat langsung ngerti maksudnya ini gitu. Banyak informasi yang diterima dalam satu visual. Iya. Betul kayak gitu. Kalau nulis juga kayak gitu kan. Kita tuh kalau nulis bukan berusaha buat ngasih lihat kita pinter, Iya. tapi untuk ngasih informasi sesederhana mungkin gitu kan. Iya, Kalau nulis, betul. jadi Seclear mungkin. seclear mungkin. Gue tuh kenal Rere itu dari tahun 2015. Betul. Dari sebuah komunitas fiksi mini namanya. Gue tahu, Lu tau fiksi mini? tahu. Yang di Twitter bukan sih? Twitter ya. Betul. Jadi awalnya tuh mereka tuh kayak lu tahu sih. open Kan gue penulis. open ini loh, open untuk penulis muda yang mau dikasih kelas. Cuma 20 terpilih waktu itu. Betul. Oh. Gue kirim tulisan, Rere tuh kirim tulisan, kita dipertemukan di komunitas itu. Berarti lu terpilih nih. Gue terpilih. Ada 18 orang lainnya dong berarti. Ada. Coba Salah satunya sebutin. Bunga yang kemarin kita. Dia Oh, juga. Bunga. Dia juga. Gue juga Tinggal kenal dari situ. Tinggal 17 nih. Berarti ini podcast ini adalah mengumpulkan writer mini. 17 orang Fiksi kita mini. cari. Iya. Mencari 17 orang lain. Bagus juga tuh, Ja. Reunian. Cari lagi, Ja. Ada satu lagi, itu namanya Raditya Nugi, Bang Nugi. Oh, Bang Nugi, Iya. iya. Itu dia sekarang kerja di PDAM. jadi Air, jauh, jadi jauh. air. Jadi, Tapi itu dia per season, seasonal. kayak itu cuma waktu itu ada Satu kali doang. Sekali Nggak doang habis pernah itu dibikin bubar. lagi. Iya. One class Satu atau bikin kelas, ya? bikin project buku. One class one shot. Iya. Dia kelar. bikin project buku, tapi Oh, sampai udah jadi ya. setor tulisan akhirnya nggak jadi buku juga itu. Iya ya. Yang ngumpulin satu orang 10 fiksi mini kalau nggak salah. Iya. Terus nggak jadi buku juga. Coba Iya. kasih contoh dulu fiksi mini itu kayak gimana biar Bang Fadil punya gambaran. Cerita pendek ya. Cerita super pendek. Kayak misalnya gini nih. Ada twistnya. Ini gua ngambil fiksi mini atau cerita fiksi pendek dari Ernest Hemingway kalau nggak salah nih. Yang waktu lu bikin aja masih inget gak? Wah, gue udah lupa banget. Cuma ini contoh ya, contoh oke. fiksi mini ya dari Ernest Hemingway waktu itu. Tulisannya adalah dijual sepatu bayi tidak pernah dipakai. Udah gitu doang. Lu tau artinya itu apa? Dijual Bayinya meninggal. Iya. Dijual sepatu bayi tidak pernah dipakai atau tidak pernah never worn apa sih? Tidak pernah usang apa ya? Iya, ya. Dijual sepatu bayi tidak pernah usang apa tidak pernah Dipakai. atau ya maksudnya intinya ini masih bagus sepatu bayinya kok. Berarti kayak seorang pelukis yang kerjanya tiap hari melukis sebuah kaki. Kakinya nggak ada. Iya. Kok gitu? Oh, kakinya nggak ada. Kakinya nggak ada, jadi dia pengen menggambar kaki yang dia pengen, cu. Iya. Oke, jadi Gue pernah lihat ada gambar itu, soal ada lukisan. Oh. Jadi ada seorang pelukis, dia ngegambar. Jadi di dinding-dindingnya tuh udah banyak kaki-kaki lain yang Oke. udah jadi. Terus dia ada proses lagi ngelukis juga, yaitu ngelukis kaki. Terus pas dilihat kakinya dia ternyata nggak ada, dia pakai tongkat. Oh, Jadi dia kayak mau ngegambar kaki impian dia gitu loh. coba kita convert ke dalam sebuah fiksi mini. Iya, kayak gimana Fiksi coba? gue misalnya kayak hari ini aku baru selesai melukis. Kaki kelimaku warnanya biru. Wow, bagus. Nah. Bang Rere coba Bang. Waduh, nggak bisa mikir. Kenapa di challenge ya? Ditembak. Oh iya gitu ya, bagus sih, bagus sih. Secara simpel sebenarnya fiksi mini itu ya sebuah cerita, tapi dengan kata-kata yang dibatasi. Biasanya kayak cuman boleh 200 karakter atau berapa ratus karakter. Jadi Karakter huruf- ya, bukan kata ya. Bayangin aja di Twitter zaman dulu cuma 160. 140 ya, sekitar Iya, segitulah. betul. Jadi dimikir biasanya makanya twist tuh sering dijadiin senjata kan. Karena kita cuman pendek space-nya, jadi yaudah pakai twist aja gitu. Terus cari Iya. aja hashtagnya kayak masih ada deh hashtag fiksi Iya, mini gitu. kalau misalnya lu buka Twitter, lu hashtag fiksi mini itu masih banyak yang main kok. Komunitasnya juga masih udah nggak aktif sebenarnya. Cuma Udah nggak alumni tuh banyak yang ya mencar lah. Gitu. Nah, dari kenal dari sana,
Ya gue maintain lah kan, masa hubungan gue sama Rere tuh di komunitas Storyal pada saat itu. Gue juga kerja di Storyal, bikin komunitas, kita sering sharing tulisan. Gue tuh sering nge-share tulisan gue ke Rere untuk dibaca. Jadi first reader gue lah. Oke. Sebelum akhirnya gue post di publik. Nah sepanjang gue kenal sama Rere, obrolan kita tuh nggak cuma soal tulisan. Lama-lama kita tuh ngobrolin soal agama, orang tua, adulting, pernikahan, yang gitu-gitu. Jadi cukup deep lah. Makanya hari ini gue undang ke sini untuk gue ajak Rere membicarakan satu hal yang mungkin jarang diomongin di publik. Betul. Gue ajak Rere ke sini, siapa tahu obrolan kita tuh bisa jadi value buat orang lain yang mendengar. Betul. Makanya gue pengen nanya ke lu, Re, gimana cara lu menghadapi perceraian? Orang tua yang bercerai. Kita tarik mundur dulu ke ini. Pas kecil kali ya, lu kecil. Pas kecil, di mana? Gua kecil itu sebenarnya penuh dengan perantauan ya. Maksudnya gua kan orang Minang sebenarnya. Oke. Campuran Minang sama Jakarta. Tapi gua lahir di Jakarta, terus kayaknya umur 3 tahun gue berangkat ke Sulawesi, ke Palu. Jadi bokap gue tuh kerja di suatu perusahaan. Pindah-pindah ya. Ya, terus dia setiap kali perusahaan tuh buka cabang, bokap gue dipercaya buat handle itu dulu lah sampai dia develop lah gitu kan. Jadi gue umur 3 tahun gue ke Sulawesi, 5 tahun gue ke Padang, balik kampung. Cuman kalau di sana kan gue sendirian ya, karena ternyata keluarga gue yang di Minang tuh semuanya udah lama ke Jakarta. Oke. Jadi gue ketika gue pulang kampung, basically gue sendirian gitu. Tapi di sana ya akhirnya gue menghabiskan masa sekolah gitu tuh di Padang gitu. Karena kan gak lama dari di Padang bokap keluar dari perusahaan itu, lanjut kerja di Padang itu gitu. Oke. Akhirnya gue grow-nya di Padang dari kecil, dari TK, SD sampai SMA kelas 1 lah. Sampai 16 tahun berarti itu Sampai ya? 16 tahun. Oke. Pindah pertama tuh gara-gara yang gempa 2009 tuh yang gede banget. Gempa Padang 2009. Ya yang sampai banyak yang rubuh hampir satu. Oh iya, gue inget. Yang sampai masuk Teman TV. gue ada yang tinggal di sana waktu itu. Ya, itu sekolah gue dulu rubuh dan sebagainya. Tapi lu terdampak nggak? Maksudnya terdampak secara fisik kena nggak? atau ekonomi? Sebenarnya secara pikiran ya kayaknya, secara Oh, mental mental ya. ya. Karena waktu kejadian tuh gue di sekolah. Kan gue sekolah siang waktu itu masuk siang. Waktu itu pikiran gue waktu itu memang ini udah saatnya nih gue meninggal nih. Karena udah saking besarnya dan itu lu pernah naik kora-kora nggak? Pernah. Iya. Pernah kan? Nah, sama. Separah itu berarti ya? Kenceng Dulu, sih. dulu masih pakai skala Richter kan. Ya. Ya pokoknya dulu dikasihlah sebuah angka sekian gitu. Cuman kabarnya sih isunya katanya lebih besar. Lebih dari tinggi itu. dari sebenarnya. Cuman biar nggak ada kepanikan dan lain-lain. Oke. Itu tuh udah sampai ada gedung sekolah les gitu kebelah 2. Air mati 2 bulan, listrik mati 1 bulan. Anjir. Oke. Itu gue belajar kehidupan di situ. Lu bayangin gue di sana, air itu tuh kan abis ya. Air mati, PDAM, pump itu tuh nggak ada semua. Akhirnya kita mau ngomong ngandelin sumur, tapi kan sumur gak banyak ya. Itu gue ngeliat satu mukjizat kalau boleh cerita dikit gitu kan. Ada orang punya sumur gitu kan. Dia itu mengizinkan sumurnya itu dipakai orang untuk ngambil air. Oke. Dan itu gue selalu ngelihat orang datang satu pada yang pakai mobil bawa 4 galon, 6 galon air gitu kan. Tiap kali gue kesana selama seminggu kalau nggak salah, gue nggak pernah ngelihat itu air turun sesenti pun. Oh, padahal diambilin Ambilin terus. terus. Itu gue kayak wah ini mukjizat kali ya. Dia ikhlas dipakai untuk nolong orang. Itu tuh gue nggak bohong gitu tuh. Oke. Gak ada yang kayak rebutan gitu. Iya, dan sana untungnya orang antri ya. Antrinya terus rapi ya. Kooperatif ya. Karena orang ngelihatnya memang ya kita sama-sama nasib bencana gitu kan. Itu air mati sebulan. Air tuh ambil dari sumur kan masih kotor ya. Masih banyak inilah, belum tersaring kan. Udah kita pakai ember, pakai sarung, siram air di atas sarung biar kayak entah mungkin ada cacing-cacing atau apa tuh Oke. ke filter. Nah itu kerjaan gue tiap hari nimba air. Nimba air. Listrik mati. Jadi keluarga di Jakarta tuh nggak ada yang tahu kondisi kita tuh gimana. Oke. Sampai akhirnya ya adalah mungkin beberapa yang pakai genset kan, ya ngecas sekali tapi itu juga udah jarang banget gitu. Oke. Jadi film-film ya. Waktu kejadian itu gue pulang sekolah itu angkot semuanya penuh kan, karena kan pulang cuma naik angkot. Oke. Gua dan itu sinyal langsung hilang. Oh. Berapa detik berapa menit sinyal langsung hilang. Gak bisa nelpon. Biasanya kan gue kalau pulang sore, bokap kan satu arah dari kantor, dijemput kan gue nungguin. Nah ini gue nggak bisa ngubungin bokap gue waktu itu sekolah. Oh. Akhirnya gue nekat dengan feeling gue jalan kaki. Oke. Jauh nggak jaraknya? Mungkin 3 kilo, 4 kilo. Oke. Tapi nggak ada pilihan kan. Karena gue mikir mereka udah mungkin harusnya kan abang gue sekolah pagi siang udah ready kan sama nyokap kan. Jadi kayak mungkin mereka nungguin gue pulang untuk evakuasi bareng ke dataran yang lebih tinggi gitu kan. Di tengah jalan gue jalan pulang ya tiba-tiba bokap gue nyamperin. Bokap gue juga sama feeling aja jemput gitu. Nggak ketemu gue di sekolah dia lurus aja. Tapi yang gue nggak ngira tuh kok bisa jam itu pas gitu. Akhirnya gue dijemput ke atas. Ternyata
nyokap sama abang gue udah di atas. Oke. Kebayang tuh kalau gue nggak ketemu bokap gue, rumah gue kosong itu. Iya. Gue nggak tahu mau evakuasi kemana. Iya. Emang kenapa harus evakuasi? Ada potensi tsunami atau? Ada. Jadi dulu tuh pokoknya kalau di Padang ya, ya kalau yang dengar nanti ada yang salah mungkin boleh sedikit koreksi ya. Sejak yang gempa Aceh dulu kan tuh Sumatera tuh kayak langsung kebuka gitu loh, langsung beruntun. Nah Padang tuh sering kejadian gempa. Bahkan gue tuh Padang kayaknya orang-orang yang di sana tuh kayak udah tubuhnya tuh udah refleks. Jadi kalau ada getaran dikit kayak langsung berdiri. Waktu gue pindah ke Jakarta juga sama, dekat stasiun kan goyang tuh, getaran kan. Itu badan gue kayak langsung Terlatih gitu. Iya. Nah, Padahal jadi, itu stasiun ya? Iya. Kereta kan getar iya, gitu kan kalau dekat kan. Nah, jadi kayak gitu. Ya kalau ya di Padang tuh kita udah terbiasa kayak gitu. Makanya ya kita harus evakuasi karena tuh biasa setelah kejadian kayak gitu tuh biasanya tuh selalu ada tuh kayak ya dari BMKG tuh gimana tuh kayak potensi tsunami. Jadi orang-orang tuh otomatis pasti langsung ke atas karena kan juga jaraknya kan juga orang masih teringat yang kejadian di Aceh lah gitu. Jadi udah memang kayak gitu sih. Oke. Berarti semenjak kejadian bencana alam itu, lu sekeluarga dievakuasi. Gak evakuasi sih. Kita mencari tempat yang dataran lebih tinggi aja sih. Kejadian bencana itu lebih tinggi. Sekitar gue tidur di atas, kayak tidur di masjid 3 hari 4 hari, udah agak aman dikit turun lagi ke rumah. Beres-beres. Baru tuh yang gue bilang air mati 1 bulan, listrik 2 bulan. Itu udah di rumah kondisinya. Oke, lalu gimana? setelah itu lanjut sekolah. Ya. Setelah udah mulai ini. Pindah ke Jakarta. Ya, lanjut sekolah lagi. Udah semuanya udah coba recover. Lanjut sekolah, beres-beresin puing, udah. Nah dari itu tuh kan udah listrik udah nyala, HP udah masuk tuh semua tuh pesan, SMS dulu SMS ya. Iya. Wah itu udah. Terus gara-gara itu kan juga kayaknya nenek juga fisiknya kayak kepikiran. Iya. Kepikiran terus kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya kayaknya keluarga mutusin untuk pindah. Semuanya pindah ke Jakarta. Ya. Pindah aja. Benar-benar pindah nekat gitu. Itu pas kondisi lu umur berapa tuh? 17? Umur 17. 17. Sorry. Itu 2010 berapa ya? 16 lah. Oke. Dan ketika lu pindah ke Jakarta, apa yang terjadi? Pindah ke Jakarta ya kita start over lagi. Start over? Karena gue gak punya aset. Jadi kita ngontrak. Jadi benar-benar semua barang di Padang tuh dijual. Jadi kita nggak carry baggage lah. Langsung ke atas aja. Langsung pindah aja ke Jakarta. Nyari sekolah tuh gue dulu hampir nggak sekolah sebulan kan nyari sekolah susah. Pindah ke sini ada yang ini minta sekian. Ada harganya. Akhirnya dapat satu sekolah. Yaudah akhirnya gue tuh telat 1 bulan. Jadi cash up-nya lumayan sih waktu itu. Oke. 1 semester di semester keduanya itu. Apakah tragedi lu yang di Padang ini membekas gitu ketika lu start over di Jakarta? Masih. Ya tadi gue bilang badan gue kayak masih refleks. Jadi kalau udah gitu terus badan gue kayak nih gempa nggak nih atau apa tuh. Jadi kayak masih ada lah. Ini mempengaruhi ini lo nggak sih kayak sosialisasi sama orang? Kan lu jet lag juga kan dari Padang ke Jakarta. Lumayan. Trauma karena, ya? Lumayan karena di Padang pun juga kita orangnya bahasanya kedaerahan kan, sedangkan kota itu bahasanya metropolitan itu, dan gue orangnya kan juga bukan tipe orang yang adaptasi bisa cepat ya. Jadi bagi gue ya lumayan lama juga dengan lingkungannya dulu. Kalau gue sih lingkungannya dulu ya, badan gue udah mulai nyaman, kayak udah mulai kenal nih getaran ini bukan gempa atau ini apa tuh, baru adaptasi ya. Gue bisa mulai ke sosial gue gitu. Pernah nggak lu pas ngerasa getar gitu ternyata HP gitu? Iya. Nggak pernah ya? Gak pernah sih. Oh iya. HP gue selalu di silent soalnya. Tanya doang sih gue, bang. Oke. Kan kalau misalnya abis lu sekeluarga merasakan satu bencana alam di Padang waktu itu, abis itu pindah bersama-sama ke Jakarta untuk start over, dan yang kalau gua nggak salah dengar tadi ya, itu kan terjadi perceraiannya tuh ketika lu umur 17. Iya. Which is setelah pindah ke Jakarta. Di Jakarta berarti? Iya. Makanya gua tadi mikir, biasanya kan kalau misalnya kita abis terkena satu musibah bersama gitu, itu merekatkan makin erat. Makin erat untuk oke kita jangan sampai kejadian lagi, kita sama-sama. Tapi waktu di Jakarta malah sebaliknya. Betul. Jadi kalau dari gua sebenarnya perjalanan tuh bukan karena kita pindah terus jadi berantakan, enggak. Kalau gua runut kembali itu sebenarnya kejadian udah dari gua kecil sebenarnya. Oke, ketidakharmonisan ini. Iya, udah dari kecil, cuman yang gue ingat dari waktu itu gue lupa. Soalnya dari orang tua gue ngobrol tuh kayak intinya, dari nyokap gue. Intinya yang terjadi sampai hari ini ketika masih bareng itu cuman buat kebaikan anaknya doang. Gitu. Jadi ya kan pilihan orang tua tuh punya pilihan ya. Ketika ada masalah seperti itu, apakah memang dia mau keeping it untuk anaknya atau dia mau keeping it
untuk dia sendiri, artinya dia bertahan untuk dia gitu kan, walaupun mungkin di belakang itu nggak terlalu harmonis, atau dan sebagainya gitu kan. Kalau nyokap gue intinya dia mencoba untuk mungkin memaafkan atau gimana, intinya tuh dia buat kebaikan anaknya sih. Sampai di usia gede, dan mungkin ketika di usia gede tuh udah nyampe peaknya kali ya, udah peaknya dan dia ngerasa anaknya udah ngerti, ya udah diomongin akhirnya. Nggak diomongin secara gamblang, cuman gue bisa ngelihat inilah Gelagatnya. ya, gesturnya, gelagatnya, progresnya seperti apa gitu kan di usia itu. Aduh, kaget gue. Kan getaran boy, lu jangan bikin getaran aneh boy. HP gue HP. Ya gitu, gue bisa lihat gelagatnya. Ya tapi pas untuk di satu momen akhirnya ngobrol kan, karena udah waktunya gitu kan. Itu kayaknya sekitar 2011. Pada akhirnya tuh ya udah misah. Bisa tempat tinggal lah, tapi mungkin masih di sekitar situ. Balik lagi, kita masih mikirin anak-anak, intinya sampai lulus gitu kan. Cuman di situ kan ya gue masih namanya masih muda, mencoba ya udahlah apa sih gitu kan. Sampai akhirnya tadi, dan eskalasi terus sampai 2012 pas UN, ya gue ngeliat kayak kok gue mulai mikirin ya. Akhirnya ya mulai nyerang gue lah gitu, bahwa nih kayaknya keadaan ini udah keadaan kahar lah gitu ya, udah nggak bisa dinin lagi. Yaudah pas UN, gue dulu mikirnya orang sibuk mikir gue masuk kampus mana, kalau gue sibuk mempersatukan keluarga gue gitu. Dan bagi gue dulu, gue lulus UN aja tuh udah sebuah anugerah gitu. Mikirnya gue ya. Karena lo nggak fokus kan pasti. Oh iya, itu dia gitu. Ya udah dari situ. Emang lu melakukan usaha-usaha untuk menyatukan lagi? Gue sama bang gue tuh punya cara yang berbeda, respon yang berbeda terhadap situasi itu. Terus abang gue tuh lebih tipikalnya vokal. Sebenarnya yang lebih punya effort itu abang gue sebenarnya. Yang kayak dudukin bareng, ngobrol dan sebagainya. Kalau gue tipikalnya soalnya nyerap, absorb. Nyerap terus gue simpen terus. Kalaupun meledak itu diri gue sendiri yang kena efeknya. Dari gue cara gue gitu. Anak kedua bro. Anak kedua. Paling gak sesekali. Soalnya gue sama bang gue tuh kan jaraknya cuma setahun ya, 93, 94. Deket-deket. Itu bukan kakak adik, lebih kayak temen. Rival ya. Rival gitu. Tapi di satu sisi ini ya nama paling abang lu rival. Wah, bukan. Nah, jadi di satu sisi ini ya udah akhirnya di beberapa momen kita ngobrol, abang gue nanya gue kayak gimana responnya dan lain-lain, terus ya udah abang gue yang lebih ngedrive untuk itu kan. Tapi ya pada akhirnya memang semuanya udah bulat, terus ya udah. Dan pas keputusan ya itu memang bagi gue wah, secara mentality itu kena sih. Walaupun gue kayak oke, gue baik-baik aja gitu. Tapi ya tadi kan ucapan sama otak bisa beda gitu. Karena gue tipikal lebih mendem aja sih mungkin ya. Kayak gitu. Apa media lu waktu berusaha mendem itu? Gue dulu nggak tahu. Jadi sampai waktu gue ngerasa satu langkah lagi gue bakal meledak, bakal gila gitu kan. Dulu ya, karena tadi masih muda, mungkin belum tahu cara how to deal dengan mentality-nya kan. Mental health apa-apa zaman dulu kan belum terlalu ini kan. Sosialisasinya juga nggak ada. Betul. Sosialisasinya. Sampai akhirnya gue coba nulis kan. Gue coba nulis, masih zaman dulu gue belum nulis melankolis by the way ya. Gue masih nulis. Gue dulu terinfluence sama komedinya Raditya Dika jujur. Yang nulis absurd gitu kan. Absurd ya. Tapi dari di situ gue coba nulis isi kepala gue dulu dah. Isi kayak gini mulai lega ternyata. Gue bisa ngekspresiin diri, karena kan tadi balik lagi ekspresi gue tuh bukan dengan ucapan kan, tapi dengan kata-kata gitu. Akhirnya bisa nggak bilang sembuh, tapi bisa ngeluarin lah satu. Nah setelah gue akhirnya coba menemukan bahwa nulis itu bisa nolongin gue untuk itu. Di momen itu sampai akhirnya yang awalnya itu jadi wahana pelampiasan, si nulis itu sampai jadi pekerjaan ya. Iya kan, karena jadi keterusan kan. Betul. Sebenarnya perjalanannya beda. Jadi setelah nulis itu kan gak lama UN, alhamdulillah gue lulus gitu kan. Gue nyari kuliah. Gue nyari kuliah dan kondisi kan waktu itu udah pisah kan, pisah. Terus gue bilang sama bokap nyokap, gue mau kuliah di luar kota. Waktu itu dulu nyokap punya impian di IPB Bogor. Akhirnya gue coba daftar ke sana. Gue ujian gagal 4 kali. Gue dari undangan dapet, SNMPTN tulis dapet, dua-duanya gagal. Terus gue ikut mandiri di 2 kampus gagal. Itu udah mau selesai lah fase ujian, kayak kalaupun gue mau dapat nunggu tahun depan. Tapi akhirnya yang kelima IPB buka mandiri, gue masuk. Dan berhasil. Akhirnya gue bisa. Ya walaupun jurusan gue kan ekonomi syariah ya. Jadi gue suka, keluarga gue ekonomi semua. Terus gue nanya sama bokap, nih IPB ada 2 ekonomi, ngambil mana? Oh kamu kan dulu suka rohis ya. Udah ekonomi syariah aja. Jadi gue masuk gak ada misi apa-apa gitu.
nggak ada misi apa-apa. Jadi karena Rohis aja dulu. Oke. Rohis itu ini kan yang apa? Alat musik ya? Bukan. Itu beda. Ini apa namanya? Ekskul ekskul rohani Islam. Ya, Rohani. gitu. Oh iya rohani Islam. Iya. Benar, tadi yang kalau musik tuh apa, Bang? Rock Chris. Bukan, Itu Kristen. harus cari tahu. Bukan. Enggak, Rohis ini Marawis. Marawis. Ya. Gabus. Iya. Gua agak ketukar tadi karena gua Marawis, pikir ya. gua waktu SMA tuh kayak disuruh masuk ke dalam sebuah klub Bola. Bukan klub art musik Klub malam. ya. Cuma Marawis. musiknya musik Marawis gitu. Nah, gua pikir tuh Rohis. Karena di fase itu kan udah ya mereka udah bisa masing-masing. Bokap gua tinggal di tempat orang tuanya, nyokap gua tempat orang tuanya. Dan gua kayak masih bahasanya gue tuh masih apa ya? Karena gua ngerasa gini. Gue juga notice lah dengan orang-orang yang juga broken home juga yang lainnya. Dan sorry to say banyak dari mereka juga akhirnya mungkin dapetin closure ya dengan cara mungkin jadi rebel atau apalah. Ya kan ada yang mungkin ngedrugs, minum dan lain-lain. Gue mau mencoba untuk nggak jadi seperti itu gitu kan. Oke. Tapi dari gue jadi dilema gitu karena mereka ngelakuin itu mungkin akan jadi lebih mudah kalau mereka bisa membenci salah satu pihak atau tidak memihak salah satunya gitu Oke. kan. Artinya mereka bisa fokus dengan itu. Iya. Tapi kalau dari gue adalah gue nggak bisa benci dua-duanya. Karena gimana pun juga ketika berpisah mereka juga baik-baik aja. Maksudnya enggak yang dalam keadaan emosi tinggi Meledak-ledak, gitu. Jadi mereka punya masalah besar-besar. Tapi ketika berpisah ya udah kita masing-masing. Tapi yang penting tuh bokap gue tuh masih harus mau nggak lu bertanggung jawab sama anak lu gitu. Dan untungnya bokap gue masih bertanggung jawab lah. Karena itu kan gue baru mau masuk kuliah. Abang gue kuliah juga. Jadi ya so far bertanggung jawab. Itu gitu masih kan. in charge tuh ya bokap. Masih. Sampai sekarang juga masih. Maksudnya sampai Karena gua kan lu lulus, belum nikah juga kan? betul. Tapi sampai gue lulus masih dan untungnya tuh juga dia masih ya tanggung jawab lah, maksudnya kayak ngasih uang semesteran, Iya. kos dan itu masih Pokoknya di cover lah. masih di cover gitu dan alhamdulillah bersyukurnya gue tuh kayak gitulah gitu. Oke. Dan nyokap gue jadi bisa sedikit lega gitu kan. Oke. Ya karena itu juga. Nah, gue jadi nggak bisa membenci kedua belah pihak kan. Tapi Oke. gue juga masih bergumul dengan Efek dari kesedihan yang gue, berdukanya gue terhadap kejadian ini kan. Mana mau ada orang yang mungkin ada orang yang mau orang tuanya berpisah gitu kan. Akhirnya gue coba nyari cara gue melarikan diri adalah dengan gue kuliah di luar kota. merantau. Akhirnya gue ke Bogor. Ke Bogor kuliah. Itu kan wajib asrama 1 tahun ya. Tahun pertama tuh wajib asrama. Itu gue nyampe asrama itu pas mereka pergi hari pertama tuh gue nangis. Oh. Nangis. Nangisnya Maksud apa? Homesick atau gimana? Ya, nangisnya tuh mix ya menurut gue. Pertama, Oke. mungkin ada homesicknya ya. Kedua, wah ini gue benar-benar mulai masuk ke kehidupan yang baru. Kehidupan yang mungkin gak melibatkan orang tua gue. Ya itu kayak proses pelepasan gitu ya. Iya, dan kan gue balik lagi, gue kan orangnya mendem ya. Jadi tuh gue tanpa ngomong lagi tidur malam pertama. Pecah. Tiba-tiba kepikiran tuh kayak anjir nangis gitu kan. Iya. Terus kayak gue ngadepin ke depan, gue kebayang banyak hal lah. Kebayang tentang perpisahan, tentang gue akan memulai kehidupan yang baru dengan orang-orang yang ada di sini gitu dan sebagainya lah. Besoknya ya gue mulai coba inilah, picking up lah, kayak coba adaptasi lah gitu kan. Dan di situ perlahan gue menemukan kehidupan baru bener di Bogor. Oke. Dan gue baru memulai perjalanan melarikan diri gue yang bisa dibilang gue coba nyari kesibukan di situ di kampus supaya gue nggak pulang ke Jakarta. Oh. Gue dulu jarang pulang. Paling gue pulang tuh 4 bulan sekali, 6 bulan. Padahal dari Bogor ke Jakarta gitu. Deket ya sebenarnya. Tunggu, gue pengen nanya deh. Kalau kan waktu itu kan pisah, lu ikut ke siapa? Kan biasanya kalau ada orang Betul itu. pisah itu kan biasa ikut di antara salah satunya kan, antara Betul. bapak atau ibu. Kalau Itu lu yang- gimana? Itu yang gue bilang tadi kan, akan lebih mudah kalau lu memihak kan. Ya. Artinya lu bisa di salah satu pihak kan. Gue nggak, gue bisa bilang gue nomaden dulu. Karena gua- dua-duanya, Iya. abang lu juga. Nggak, kalau abang gue dia ngekos waktu kuliah. Oh, karena itu ya perpisahannya kan ketika lu lulus UN, which is dia juga udah duluan lulus kan? Iya. Udah lulus kan, tapi kan abang gue masih tinggal sama bokap. Ini kan dulu kalau dulu kan kita kan karena belum kerja, jadi masih mencoba nyari tempat tinggal yang aman kan. Karena ya baik orang tua masing-masing tuh dia punya jalannya sendiri untuk menemukan kebahagiaannya dia lah bahasanya gitu. Nah masih sama bokap gue. Nah pas abang gue udah kuliah jadi pas gue lulus abang gue 1 tahun kuliah kan. Akhirnya dia ngekos, ya gue ke Bogor gitu. Abang gue kuliah di Jakarta padahal di UNJ. Jadi tapi dia tetap ngekos di situ. Dia bisa pulang tapi dia memutuskan untuk ngekos. Oke. Nah kalau gue di Bogor, udah di situ gue jarang pulang 4 bulan, 6 bulan. Dan karena gue ngerasa gue mulai ketemu teman-teman baru, gue mulai bisa melarikan diri. Gue nemu kehidupan baru di Bogor gitu. Di sana ada teman-teman, organisasi gitu kan. Nah akhirnya dan nyokap gue notice.
Oh. Dia kayak ngajak pulang, gue bilang sibuk. Oke. Ada acara nih gitu kan. Padahal gue memang nggak mau pulang aja gitu kan. Iya. Karena gue juga tahu mungkin masing-masing mereka ini juga sedang mencoba untuk bangkit juga, mencari sesuatu yang mengeksplor sesuatu yang baru di hidup mereka. Dan gue nggak pernah ngerasa siap untuk itu. Oh, oke. Awalnya ya. Iya. Akhirnya gue selalu nolak sampai akhirnya nyokap gue cuma ngomong gini. Pulang dong, mama nggak tahu lagi kapan bisa ngeliat kamu, masih ada umur apa enggak. Waduh, itu nyokap gue ngomong gitu, gue nggak pakai babi bu, gue langsung pulang. Gue langsung pulang karena menurut gue itu udah ultimate ya. Iya. Dia mau ngomong apa yang lain gue bisa ngeles, yang itu gue nggak bisa. Oke. Gue pulang. Dari situ lah stressnya karena dia pulang punya tempat tinggal sendiri, tapi nih dari mana gitu kan, nyokap gue nggak pernah kerja gitu kan. Iya. Terus Tiba-tiba ada satu alamat nih. ada satu alamat gitu kan. Oh ternyata misalkan dari kakek gue gitu Iya. kan ngebantuin. Oh ya udah gitu. Pikiran lu begitu. Udah berkecamuk aja kan. Dan benar ternyata benar. Ternyata benar. Kan itu gue baru pertama kali pulang kan. Oke, berarti dia masih dari kakek gue lah gitu. Dari yang bokap gue dari bokap gue. Terus ya udah akhirnya gue itu di sana dan gue nggak bisa lama biasanya. Gue cuma semingguan lah paling atau 2 minggu. Libur semester lah. Habis itu gue balik lagi. Nah selama libur pun gue juga nomaden tuh di nyokap. Terus gue ke bokap gue di rumah kakeknya selama berapa hari ya, 3 hari ya, seminggu paling lama. Ntar gitu-gitu aja terus. Habis itu gue balik, dan gue selalu pengen balik lagi ke kampus dengan cepat gitu. Oke. Gue kayak gak nyaman. Karena lu merasa rumah tuh lu kampus malah ya. Iya enggak, karena gue tadi kan gue masih mencoba untuk bisa melarikan diri. Iya melarikan diri atau dan menerima itu kan ya. Itu cara mungkin cara deal pertama gue udah melarikan diri ya. Kayak gue harus nemuin tempat baru itu untuk gue bisa explore karena ketika ada di rumah tuh kayaknya tuh malah tekanan, malah pressure, campur aduk pikiran gitu ya. Bener, mentality gue tuh kayak nggak kuat gitu. Nah akhirnya gue ke Bogor, dari dulu gue ketemu kehidupan baru lagi di sana dan sama gue pulang 3 bulan 4 bulan dan gue menyibukkan diri lah di sana gitu. Dan itu juga jadi titik awal perjalanan lu nulis ya. Betul. Jadi gue, di situ kan gue sempat vakum nulis tuh, kayaknya dari kejadian yang dulu UN. Karena gue mencoba untuk kuliah, gue vakum nulis. Gue baru nulis lagi tuh di 2014 akhir apa 2015 gitu. Gara-gara gue ngeliat tulisan sebuah kakak kelas gue yang pokoknya tuh ayahnya udah meninggal. Terus dia ngeluarin isi perasaan dia kepada ayahnya di sebuah tulisan. Oke. Itu ngedorong gue kayak, apa tentang kehidupan gue bikin kayak gini ya. Akhirnya gue di situ gue belajar nulis prosa gitu. Akhirnya gue keluarin. Dan gue perlahan ya tadi lega. Akhirnya gue nemuin benar-benar nulis itu adalah sebuah media sanctuary gue. Sanctuary gue untuk bisa aman dari segala hiruk pikuk atau masalah di rumah yang gue jalanin gitu. Dan ya tadi gue bisa bilang ya mungkin di situ gue juga ngerasa depresi ya, walaupun secara klinik gue nggak pernah tes. Tapi makanya gue nggak pernah menasbihkan secara umum bahwa gue benar-benar depresi ya, mungkin self diagnosis. Tapi gue bisa ngerasain tuh dinamikanya kayak gimana, mood swingnya, roller coasternya kayak gimana. Gue kayak ketawa terus malam-malam gue bisa kayak hilang gitu. Otak gue kayak sedih atau gimana. Dan gue nemu sebuah quotes gitu kan yang kayak, biasanya orang yang banyak tertawa adalah orang yang banyak menyimpan kesedihan. Ya banyak masalah biasanya. Iya. Dan gue ternyata bener. Gue kayaknya gue nyari, jadi kayak sering bercanda tuh, kayak gue nyari something to deal with it gitu. Gue punya kesedihan, ya udah deh gue bercanda aja. Akhirnya gue kayak ngebentuk alter aja kayak, kok gue bercanda terus ya, padahal aslinya gue gak kayak gitu. Oh, kita jadi nggak live in the present gitu loh. Iya, gue kayak ada alter karakteristik gitulah gitu kayak. Ketika gue di orang, gue nggak mau kelihatan banget kayak cari perhatian gitu kan. Tapi udah gue jadi orang yang sering bercanda atau sering dibully aja gitu bahasanya. Asalkan mereka ketawa, gue bahagia. Kayak gitu. Nanti jadi kayak kesetnya gitu ya. Kayak betul. Karena gue sengaja jadi gitu biar gue ketawa juga. Biar gue ngerasa ada di dalam sebuah lingkungan. Ngerasa diterima gitu. Karena gue dulu selalu ngerasa gue sulit diterima lingkungan. Jadi gue kayak, lu bayangin masuk kelas, pasti ada orang tuh yang satu nyariin yang ini. Jadi ada the circle-nya sendiri kan. Gue tuh kayak orang yang di luar itu, yang kerjaan gue cuma berusaha masuk satu circle, cuma sebentar keluar lagi. Karena nggak diterima di situ atau nggak fit in di situ. Nah itu salah satu problem gue juga, dan dengan kejadian ini akhirnya itu jadi kayak campur aduk gitu. Ngebentuk karakter yang seperti itu. Nah kapan, kan lu kan tadi bilang salah satu hal yang lu lakuin untuk deal with it adalah melarikan diri, pelarian. Kapan lu punya kayak semacam parameter, oke ini udah selesai nih pelarian gue, saatnya gue pulang? Betul, ada.
Jadi setelah itu kan berapa tahun ya, dari 2012 sampai 2015 lah. Di satu titik akhirnya gue coba kontemplasi lah, karena gue salah satu hal yang gue lakukan setelah kejadian itu dengan segala pikiran gue yang gelap bahasanya, gue mencoba kontemplasi tiap malam. Oke. Gue berpikir kalau gue kayak gini gimana, mikirnya kayak kalau gue kayak gini terus gue kehilangan orang tua gue gimana ya. Karena bagi gue sekarang aja ketika mereka berpisah gue udah ngerasa kehilangan. Gue udah bahasanya tuh karena gini, 2012 mereka pisah, nenek gue yang dari nyokap itu gue deket banget. Oke. Di tahun yang sama dia meninggal. Oh. Jadi orang yang kalau gue ada masalah sama nyokap langsung ke dia, gue berharap gue bisa rely on, meninggal. Terus apa ya, kejadian ya. Dan ada beberapa lagi lah. Yang dulu gue saking so taunya gue bilang kan, wah dulu Rasulullah aja tuh pas tahun dia banyak kehilangan pamannya, istrinya, itu tahun tersedihnya Rasulullah gitu kan. Wah ini tahun tersedih gue nih. Oh, lu dulu berpikir mencoba kayak ini. gitu. Gue mencoba mencari sesuatu untuk Membuat lu lebih baik lah. lebih baik aja gitu kan. Nah dan ada satu momen di mana waktu itu ya hopefully nyokap gue nggak nonton ini ya. Jadi setahun setelah kejadian itu nyokap gue kan berkeluarga lagi, gue nggak diundang. Ngasih tahu gue aja nggak. Oke. Jadi di 2012 gue pernah pulang di rumah baru, ada alamat baru lagi, ada orang baru. Gue nggak kenal, strangers. Bagi gue waktu itu strangers ya. Iya. Ya kok tiba-tiba ada siapa nih gitu kan. Oke. Itu di tahun itu tuh gue hitnya tuh bener-bener, kan menurut gue ya, orang menjadi depresi itu banyak tahapnya ya. Iya. Pikiran stres sampai ujung depresi, itu langsung nembak gue pas gue tahu. Abang gue juga sama, tapi mungkin cara responnya beda ya. Oke. Dan karena di Jakarta, gue di Bogor, jadi gue ada di satu momen abang gue di rumah tuh jarang. Oke. Paling abang gue di sana, terus pas gue lagi pulang abang gue mungkin lagi di tempat bokap gitu. Oke. Tapi itu tuh waktu itu ngehit. Itu zaman dimana akhirnya hampir setahun gue jarang bener-bener pulang tuh kan cuma sekali 2 kali. Karena lu gak mau ketemu sama si stranger ini lah dalam tanda kutip ya. Betul. Mungkin karena lu nggak siap juga, kaget kali ya. Iya, masa nggak dibilang? Iya, nggak dikasih Diundang tahu ya. juga kagak. Kalau dulu bilangnya karena misalkan nenek gue sebelum meninggal ya inilah punya wasiat kayak pengen ngeliat nyokap gue bahagia lagi gitu. Ya gue satu-satunya hal positif yang bisa gue ambil untuk motivasi gue untuk nggak mikirin itu terus adalah ya udah nyokap gue bisa bahagia lagi. Gitu doang sih. Oke. Kalau bokap gue ya tipikalnya mungkin ya laki-laki inilah nggak selalu lurus ya. Nah gue tuh biasanya jadi orang yang paling vokal karena untuk bokap gue juga mencoba dia sekalipun udah kayak gitu gue harus bisa vokal lah gitu. Supaya dia nggak tersesat banget gitu. Oke. Ini menarik banget ya jadi anak yang nyetir ya. Iya. Nggak bisa buat nyetir tapi kayak lebih kayak jadi mengingatkan gitu. Iya. Karena ada banyak kejadian juga kira bokap gue tuh tipikalnya kayak namanya orang baru lepas mungkin ya tadi jalannya kan mungkin belok-belok ya. Iya. Nah gue harus ngingetin gitu. Bahasanya kayak lu sering bilang ke gue misalkan lu harus ngikutin agama ya, lu ngelanggar agama gimana? Harus jadi contoh dong gitu kan contohnya. Nah 2015 itu pulang. Nah yang gue ingat adalah titik baliknya ketika 2015 itu nyokap gue hampir kejadian sama dengan bokap kandung gue dulu. Hampir apa? Ada kejadian sama, ada masalah besar kejadian. Nah, gue takut itu kejadian lagi. Maksud gue, bahasanya kalau gue ngobrol sama nyokap gue tuh mau sampai kapan gini terus? Masalah lepas, mau berapa kali gue bilang. Di situ akhirnya gue harus in charge turun. Menurut gue ya, maksudnya nggak in charge yang take over, tapi yang kayak harus mulai sering ngingetin. Gue mulai sering pulang. Oke. Gue mulai mencoba untuk menerima keadaan dan semua orang yang ada di rumah. Yang tadinya strangers gue mau coba nerima, tapi ya tadi balik lagi dalam kamus gue bapak dan ibu itu cuma ada satu. Dalam kamus gue. Jadi gue manggil juga nggak bapak ke yang sambung yang baru om sama tante. Yang bokap gue juga manggil tante, dan mereka hal bersyukurnya juga menerima situasi itu gitu. Karena menuntut juga ya, menuntut. Karena situasinya gini, di kala itu masalah yang terjadi balik lagi mungkin juga rekara finansial ada ya, kayak tiba-tiba bangkrut atau kenapa gitu kan, tiba bangkrut ya pastilah itu juga akan menimbulkan masalah-masalah gitu kan ya. Gue juga masih kuliah, gimana gue mau bantuin gitu kan. Tapi di situ gue masih sering pulang, tapi gue masih ada di fase yang gue masih pengen belum selesai dengan kehidupan baru gue gitu. Tapi gue udah mulai mikirin untuk kayaknya gue harus mulai care lagi dengan yang mulai coba evaluasi diri untuk menerima situasi yang ada gitu. Oke. Ya udah akhirnya di 2015, 16 kayak gitu. Akhirnya udah 17 kan gue selesai kuliah. Ya udah gue pulang. Nah, gue tinggal sama bokap gue. Oke. Karena di nyokap gue tuh abang gue tinggal di situ. Abang gue udah lulus juga 2016 kalau nggak salah. Dia tinggal sama nyokap gue. Terus gue bilang ya udah biar adil gue di bokap gue. Itu bokap lo udah berkeluarga juga?
Belum. Oh, belum. Bokap gue tuh belakangan. Oke. Nah dari 2017 gue tinggal sama bokap ya udah. Itu dan selama kuliah ya tadi alhamdulillah bokap masih bertanggung jawab. Begitupun setelah gue kuliah. Karena kan gue dulu nyari kerja susah ya, baru setahun gue lulus gue baru dapat kerjaan. Itu bokap gue masih ya tanggung jawab lah ngasih duit, tapi secara kehidupan gue udah sendiri. Maksudnya kalau di rumah kan pasti orang mikirnya lu makan dimasakin atau apa, gue enggak, gue kayak orang ngekos aja. Ke warteg kemana gitu selama tinggal di sana sambil nyari kerja gitu. Udah kayak gitu gue. Tapi gue menarik tadi kenapa sana? Gue penasaran, biasanya kan kalau banyak kasus ya teman-teman kita yang orang tuanya pisah, broken home gitu. Ya antara mereka berjuang banget atau ya jatuh banget. Nah, di bagian yang jatuh banget itu paling rentan biasanya kan, karena mereka nggak punya mau ngadu ke siapa, mau pulang nggak tahu mau kemana gitu. Pikiran apa yang bikin lu mikir bahwa gue nggak boleh kesana nih gitu? Iya, karena itu tadi gue yang kayak bilang tadi kan, gue sadar kebanyakan anak broken home gitu ya. Jadi kejauhan atau apa pagar lu nih? Tersesat gitu lah ya. Pagar gue adalah ya mungkin tadi gue itu diajarin sama keluarga tuh 2 poin besar ya. Agama sama manner. Itu dan ya mungkin ini 2 hal yang juga kalau gue punya anak, gue pengen jadi warisin lah. Karena ada yang parenting dari orang tua ke kita, ada pasti yang bisa kita terima terusin, ada yang kita pengen stop gitu kan. Nah gue 2 hal ini gitu kan, dan ya walaupun gue juga bukan orang yang soleh banget ya, tapi saya agama pondasi gue diajarin di rumah gitu kan. Dan gue aware dengan hal itu ya, maksud gue faedahnya apa? Gue tahu, makanya gue bilang kan, gue dulu jadi kebingungan mencari ekspresi diri gimana, karena gue tahu orang-orang itu tersesat itu adalah dia mencari ekspresi dia atas dukanya dia gitu kan. Tadi akhirnya gue nemu nulis gitu. Dan menurut gue nulis itu udah jadi sanctuary gue yang bisa menjadi pagar gue buat gue menghindari hal-hal yang seperti itu gitu sih. Karena gue bisa ngungkapin di situ. Menulis adalah obat. Ya, gokil. Karena gue nulis di Tumblr dulu kan. Itu gue nulis main Tumblr lagi. Ada Tumblr. Bukan Mas. Gue juga anak Tumblr loh. Gue juga main Tumblr. Oh iya. Masih ada nggak sih Tumblr itu? Kan udah dulu sempet diblok ya? Iya, terus udah bisa lagi sih sekarang. Tahu komunitas besarnya nggak? Namanya Kita. Tapi gue nggak yang penulis. Kita. Maksudnya gue kayak ngupload komunitas. jadi tempat portofolio gitu loh, tapi di Tumblr. Iya. Dulu kan emang buat itu kan, gambar kan. Tumblr itu buat gambar dulu. Ya bisa itu komunitas apa tuh? Kita itu komunitas orang nulis Tumblr gitu kan. Karena gue nulis gue itu kan awalnya kan tadi tentang kehidupan ya. Terus gue mulai ke arah romantisme pribadi gue lah. Dan tadi secara mentality itu gue kena di bagian romantisme sama di bagian keluarga. Romantisme itu ya tadi gue hal-hal yang terjadi di masa lalu itu bikin gue nggak punya kepercayaan diri yang baik, terutama ke perempuan gitu kan. Jadi gue tadi ya, bagi kalau gue ada punya perasaan gue cuma bisa nulis gitu. Nah dari situ kemudian cara gue untuk nutupin ketidakpercayaan diri gue adalah gue bilang kayak gini, di antara segala banyak dosa yang gue lakuin, kayaknya gue pengen istiqomah satu hal. Lalu gue cari, kayaknya gue nggak pengen pacaran deh. Tapi perasaan kan nggak bisa bohong ya. Nggak bisa dikendalin sama hal-hal gitu ya. Suka sama orang mah suka aja. Tapi itu jadi gue kayak berantem sama diri gue sendiri. Gue nggak pengen pacaran, tapi perasaan gue punya janji suka sama orang lain gitu. Nah itu juga gue akhirnya gue tuangin di tulisan juga. Lahirlah Aksara Hujan. Buku Aksara Hujan. Jadi kan gue di Bogor, hujan itu beda ya menurut gue ya. Bogor tuh emang iya tuh. Hujannya beda ya. Setiap rintik-rintiknya adalah aksara. Tadi gue bikin tulisan dulu, hujan di Bogor tuh beda, mengandung rindu dan kenangan. Tapi tadi kan lu bilang lu istiqomah, maksudnya konsisten sama satu hal, yaitu nggak mau pacaran. Betul. Apakah hal ini adalah aftermath dari keputusan lu bahwa lu nggak pengen apa yang terjadi di keluarga lu terjadi di lu gitu? Ada ketakutan kayak gitu. Bahkan kayak sekarang pun gue mikir untuk mencari pasangan gitu ya. Kayak sekarang kan gue ngambil rumah buat nyokap gitu kan. Itu karena gue mikirnya gue nggak mau rumah gue tuh jadi harta gono gini. Gue nggak pengen rumah gue tuh diganggu gugat, karena gue nyari orang yang terbaik, tapi gue nggak bisa memastikan apakah ketika hal terburuk terjadi, kita berpisah, dia itu bisa lepas baik-baik aja. Gue nggak pernah tahu. Kita nggak tahu masa depan. Ya, jadi gue selalu berpikir kayak gue tuh kayak kayak sekarang kayak buat nyokap gitu tuh, ya udah gue pengen dulu sebelum nikah gitu. Jadi biar biar semuanya aman. Jadi kalau terjadi hal yang buruk itu nggak aman-aman aja gitu, nggak diganggu gugat gitu.
Tapi lu pernah ngerasa nggak ya, ketika lu konsisten untuk tidak mau pacaran itu jadi menghalangi lu untuk membangun hubungan sama yang mungkin jadi calon istri lu? Betul. Oke. Gue ngerasain itu, gue bilang di aksara hujan itu kan, gue karena gue nggak bisa pacaran, tapi gue nggak mau pacaran, tapi kemudian gue itu pengen Suka sama orang nih. suka sama orang, ada dorongan untuk membangun hubungan. Akhirnya gue cuma bisa nulis. Makanya gue dulu konteks tulisan gue adalah mencintai dalam diam. Konteks tulisan lu mencintai dalam diam. Di aksara hujan tuh intinya gue suka sama orang untuk perasaan, tapi dianya tuh sama orang lain gitu. Jadi awalnya sakit banget coy. jadi kan awalnya tuh masih sendiri-sendiri, temen gue tuh di kosan tuh selalu bantuin lah. Iya terus Selalu bantuin untuk kesana. Terus tiba-tiba ya di satu titik tuh yang kayak dia jadian sama teman baik gue, sama sahabat. Temen sahabat lu nggak tahu kalau lu suka sama dia? Tahu, ikut ngeledekin dulu. Tau gak sih zaman kuliah tuh masih ada yang monyet, itu C sama itu gitu kan. Iya. ternyata dia yang jadian. Dia yang bagian dari ngejekin itu dulu yang ngeledekin lah. Dan Terus dia- di suatu hari dia. Terus tiba-tiba gue tadi ketawa bareng sama dia terus diem. Udah mulai ada Gue yang bilang aneh nih. kenapa nih gitu. Tapi gue udah ngerasa kan. Iya. Terus di antara kita berdua ada satu sahabat lagi gitu kan yang main bareng juga. Gue bilang sama dia, kalau dia suka gini aja. Kalau emang beneran dia suka, gue mundur. Karena gue lebih baik kehilangan perempuan daripada gue kehilangan sahabat gue. Karena dulu bagi gue tuh teman sahabat tuh sesuatu yang precious buat gue. Tapi itu emang deket banget sama si teman lu ini. Bangetnya enggak, cuman dulu kita kayak sering bareng dari tingkat 1, tingkat 2 tugas. Karena absensi namanya sama, selalu sama. Ya, lu tumbuh bareng lah. Iya, dia dulu waktu nembak ceweknya yang sebelumnya lah gitu, gue bantuin dari prosesinya juga gitu, diminta bantuan gitu. Akhirnya kayak gitulah deketnya. Dia membelot. Tapi sekarang masih temenan? Masih, cuman mungkin udah nggak Sedekat dulu ya? Sedekat dulu. Ya udah nggak termaintain seperti dulu. Betul. Dan yang cewek ini yang gue tulisin terus selama bertahun-tahun. Makanya Aksara Hujan tuh sebenarnya bukan buku. Aksara Hujan itu sebuah tema prosa yang gue tulis untuk gue bisa menuliskan tentang perasaan gue tentang seseorang. Oke. Tapi si cewek itu tahu nggak kalau lu suka? Sebenarnya mungkin karena yang ledek-ledekan itu kan, gue tuh jarang komunikasi. Tadi kan gue berantem sama diri gue sendiri kan. Jadi gue benar-benar ngejaga. Apalagi dia udah sama teman gue itu, gue juga ngejaga komunikasi. Cuman emang kadang tuh Tuhan tuh suka bercanda. Ada 2 momen. Yang pertama itu gue KKN satu kelompok sama teman gue itu kan. Kemudian kita satu kecamatan sama si pacarnya dia itu, ceweknya itu. Jadi di satu waktu itu kayak tukeran. Jadi teman gue ke kecamatannya dia, ke desanya dia. Satu hari dia ke desanya gue. Oke. Awkward kan. Nah di satu hari itu dia ke desa gue, nginep di tempat yang perempuan kan. Gue sengaja lambat-lambatin sarapan. Tujuan gue udah biar duluan, gue sendirian gitu. Supaya bisa ngelihat. Ya ternyata dia pun juga Ikut telat lambat-lambatin. juga. Akhirnya tau nggak, kan teman-teman gue kan udah duluan ya. Akhirnya sarapan itu yang terakhir, sisa 3 orang gue sama mereka berdua. Ya, beda banget. Malah jadi battle di situ ya. Akhirnya si cowok kan ngambil sarapan buat cewek-ceweknya, duduk diem. Oh iya kayak inilah segan-seganan gitu kan. Terus gue duduk sengaja ngambil depan TV. Akhirnya gue ambil sarapan, makan, mereka tuh kayak kaku gitu kan. Gue makan, kelar gue cabut kan. Tapi gue ngintip, wah pas gue keluar baru tuh mulai tuh fleksibel lagi mereka. Oh ya udah. Nah yang kedua adalah waktu gue nulis Aksara Hujan. Ini kejadiannya tuh udah 2017-an. Si perempuannya udah putus sama teman gue. Oke. Terus gimana tuh? Aduh, seru banget. Gue di lingkungannya, jadi kan dia ada gengsnya, biasa lah ya, ada gengsnya kan. Nah dari salah satu gengs ini sebenarnya tuh ada satu orang yang tuh kayak ngedukung gue banget dari dulu. Cewek ini berarti Cewek juga. temennya dia Pengen ngedukung kalau lu lu jadian. untuk Ya. jadian sama dia. Nah terus pas 2017 itu halal di rumah dosen ya kalau nggak salah. Gue baru tahu tuh, kan gue nggak ikut. Tapi gue baru tahu, udah putus tuh, ayo maju gitu kan. Tapi posisinya adalah waktu itu dia udah kerja, gue masih nganggur. Oke. Kepercayaan diri gue, ketidakpercayaan diri gue bertambah dong satu Iya. layer ya. Tapi akhirnya dia mencoba, gue mencoba bangun komunikasi aja di DM gitu kan. Nah minimal gue mau bikin Aksara Hujan. Tadinya gue berpikir bahwa gue bikin buku ini, gue terbitin, gue taruh di Gramedia, terus gue bilang ini buku tentang lu. Tapi itu kan gue buku yang Aksara Hujan 1 itu kan tentang perjalanan 2016 ya. Iya. 17, 18 tuh pokoknya gue nulis terus. Pokoknya prosa yang gue tulis ke tema Aksara Hujan. Tapi ini kayak part 2, part 3 gitu Iya, ya. 2012 gue nulis 60 tulisan, 18 gue nulis 60 tulisan juga gitu. Nah 2017 itu gue bikin tulisan tuh udah mulai fokus ke dia. Oke. Tentang perjalanan perasaan gue aja lagi kayak gimana gitu kan. Akhirnya udah maju di situ. Guanya mungkin goblok aja kali ya. Oke. Dalam hubungan perasaan kayak gitu tuh. Yaudah akhirnya kita cewek itu terus
mencoba bangun komunikasi juga, tapi guanya nggak terlalu peka mungkin karena gua nggak Oke, percaya diri. iya. Ya orang tuanya dulu bapaknya itu ketua hubungan internasional IPB. Oke. Ya rasional dong. Ya kan orang nganggur ngapain anak gua gitu kan. Iya. Itu juga mungkin teman gua putus gara-gara itu mungkin. Oh, jiper. Iya. Ciper di sana. Terus gua bikin 2018 terbit. Di satu sisi kan terbitnya kan bulan April apa Mei ya. Di Februari gue tahu ada yang lagi deketin dia. Oke. Dari temen gue yang satu ini. Oke. Orang dalam. Yang cewek. Ya. Dia kabarin gue. Akhirnya gue nge-DM terus masalah buku gitu kan. Habis itu gue lupa DM gue apa. Gue jalan-jalan. Gue ngobrol dikit lah sama dia. Tapi ya gue nggak tahu di tahun itu akan terjadi sesuatu, gue nggak tahu kan. Akhirnya 3 bulan kemudian bulan Juni gue ngeliat story temen gue yang cowok yang temenan sama si cewek ini juga. Dia dilamar. Di hari itu gue hancur. Gue bikin tulisan. Hari itu juga gue musikalisasiin puisinya. Tulisannya. Gue suka musikali di SoundCloud. Oh, SoundCloud. Gue taruh di SoundCloud. Terus judulnya, kalau nggak salah judulnya tuh terima kasih sudah menjadi seseorang aku cintai begitu lama gitu. Terima kasih untuk Itu cuma gue ngeliat story, gue tanya itu kenapa itu ada acara apa itu tuh lamaran. Wah anjir, gue bilang anjir. Akhirnya gue tulis di situ lah. Gue tulisin. Nah ada teman kosan gue dulu yang pertama kali ngeledekin gue selalu curhat sama dia. Gue kirim lah tulisannya kan, rekamannya ke dia kan. Sekarang dikirimin sama teman gue, dikirimin dong si ceweknya. di forward. Iya. Padahal lu sebenarnya berniat emang si target lu denger atau enggak? Enggak. Oh tapi ini di forwardnya sama Di teman lu. forward teman gua. Berarti sebenarnya si cewek ini tahu ya? Nah, dia dapat satu clue lagi adalah gue bilang momen kedua ketika gue nulis Aksara Hujan, editor gue itu temenan sama sahabatnya si cewek ini. Beda orang lagi sama yang orang dalam tadi. Iya. Gitu. Jadi dia ada sahabatnya lagi. Terus ya udah dia tuh nanya sama gue, lu lagi bikin buku ini ya? Ternyata dibocorin sama editor gue. Oh. Akhirnya mau nggak mau tahu lah gitu. Kalau itu ternyata tuh gue nulis buku tentang dia. Sebuah gitu. surat lah ya. Setelah gue ngecek DM lagi setelah bertahun kemudian, gue baru nyadar kalau di DM itu tuh dia pernah nanyain soal buku minta gratis. Oh. Salahnya gue adalah waktu itu gue nggak respon dengan baik. Oke. Gitu. Ya kayak gitulah ya. Jadi hal-halnya kayak gitulah. Gue bilang kayak penyesalan besar di 2018. Tapi ya yang gue perhatikan ya, efek dari ketidakharmonisan keluarga itu mempengaruhi ke dalam kepercayaan diri lu untuk mengekspresikan cinta lu ke lawan jenis. Kayak ada pengaruhnya buat gue gitu. Karena dia punya ghost, rasa takut itu. Deep down tuh jadi lu kayak nggak pede. Betul. Oke. Akhirnya dari situ ya ngelit keputusan gue di tahun 2020. Jadi di 2019 itu bener-bener tuh kondisi keluarga dari nyokap gue tuh yang udah bener-bener down banget. Akhirnya gue bisa bilang mungkin di ambang sangat kesulitan finansial waktu itu. Oke. Nah gara-gara sulit finansial itu bener yang kayak hampir diusir dari kontrakan dan teman-temannya lah gitu. Udah bener-bener kacau lah gitu kan. Kondisi gue masih UMR gaji. Abang gue juga sama, nggak beda jauh. Gue mikir nih gimana caranya gue nolongin nih. Gue doain sepasrah-pasrahnya. Gue bilang ya Allah, ini gimana caranya gue bisa bantu nyokap, utang harus bayarin ini tuh gimana caranya. Itu gue ngerasain lagi balik lagi mukjizat tuh doa dalam cepet tuh di situ. Jadi dalam waktu deket sekitar 2 minggu habis gue doa, gue yang setahun gak pernah naik gaji tiba-tiba bertawarin naik gaji lah 27%. Gak promosi, naik gaji aja. Naik gaji aja. 27%. Tiba-tiba aja tuh. Ya, dari mungkin gue cuma bisa bantuin kontrakan mungkin 20-30%, gue bisa bayarin lah yang tertunggak sebulan 2 bulan ini. Tapi gue mikir depannya gimana kan? Gue doa, dan gue doa lagi. Dan sampai kapan kita mau nomaden gini kayak kontrak sana sini gitu kan? 2 minggu dari situ gue dapat tawaran pindah divisi. Yang mana rate-nya itu naik lagi 40% dari gaji gue yang sekarang. Berapa ya, gue terima. Mau apply. Hitung aja dari UMR tambah 30, baru 20%, tambah lagi 40%. Oke. Nah itu ya artinya apa? Ya gue percaya Tuhan tidak membiarkan kita tuh seterjepit itu gitu. Dan gue mikirnya adalah di situ ya. Nyokap gue itu dikasih rezeki sama Allah. Tapi lewat gue. Iya, titipan. Iya betul. Gue bilang kalau gak doa gitu mungkin gaji gue segitu aja kan. Akhirnya gue bisa bantu naik 40%. Dan setahun itu di 2020 gue naik gaji 3 kali. Sampai akhirnya di 2020 gue mutusin kan kondisi COVID. kan udah COVID terus bahasanya itu juga
cara keluarga masih sangat sulit finansial lah. Akhirnya gue ngambil keputusan, udah gue take care nyokap gue. Yang gue pikirin nyokap gue aja deh. Oke, lu take care nyokap Gue lu. take care kan sepenuhnya. ada di kesebulan kan ada fixed cost, ada variable cost kan, kayak duit makan dan teman-temannya. Gue coba bilang fixed costnya, listrik, air, makanannya dia tuh semua gue pegang. Oke. Itu gue tanggung sejak itu. Dan gue dulu mikir kan, gue pengen nikah di usia sekian gitu kan, 25, 26 gitu kan. Di satu titik gue harus milih ke siapa nih. Dan gue inget kan bahwa seorang anak tanggung jawabnya itu ibunya, ibumu kan. Nah gue mikir kan, kalau nikah mungkin akan ada istri juga, tapi saat ini gue masih sendiri. Akhirnya setelah gue mikir lama, gue pesan gue ke nyokap dulu. Oke. Itu juga yang bikin gue mungkin sekarang Sampai sekarang ya. agak masih santai, karena yang penting nyokap gue dulu. Nyokap ya. Oke. Gue selalu bilang sampai nyokap gue settle atau sampai keadaan settle semua, gue akan take care terus gitu. Oke. Makanya gue dulu berpikir ketika gue naik gaji, ini sekarang ini gue bisa take care satu orang. Berarti nyokap gue dulu. Iya. Suatu hari nanti kalau Allah ngasih gue rezeki bisa take care 2 orang, baru mungkin gue akan serius Anak orang fokus di berarti. sana. Iya, lu serius untuk mencari Betul, pasangan hidup. betul. Makanya sekarang fokus gue tadi kerja, Oke. nyari penghasilan yang bagus Iya. supaya akhirnya bisa take care 2 orang gitu. Bahkan abang lu bilang lu memonopoli ladang amal ya. Betul, Ya kan? karena Iya sih. karena ya mungkin abang gue progres kenaikannya nggak secepat gue. Sesignifikan lo ya. Secepat gue, terus jadi dia ngerasa, aduh, gimana nih lu monopoli gue dong? Lu monopoli amal gue dong gitu kan. Akhirnya perdebatan kita kakak dia itu kayak gitu kan. Terus kalau bokap gue nggak terlalu mikirin karena dia masih kerja, masih bisa menghidupi gitu kan. Dan bahkan kadang di beberapa momen dia suka lupa juga. Iya. Kayak dulu misalkan sering ngasih THR, pas gue udah kerja kayak nggak ada tuh simbolis THR tuh nggak ada kan. Gue cuma bilang, gue udah nggak terlalu peduli lagi lo ngasih apa enggak. Yang penting Allah ngasih gue rezeki kerja, dapat THR dari kantor dan teman-temannya, gue bisa hidup gue sendiri gitu. Itu udah cukup menurut gue gitu. Bahkan sekarang mungkin gue yang ngasih THR bokap gue gitu. Oke. Gue kayak gitu. Gue juga mau dong. THR buat Padil. Berapa bang THR lu? Iya. Lu kayak jegel ya. Nanya nominal lu. Kalau gue kasih tau kaget lu ntar. Woi. Lu ntar mau apply lagi jadinya. Iya. Kok lagi? Belum. Oke, terakhir deh. Pertanyaan terakhir nih. Terakhir ya. Kan kita lihat ya, maksudnya angka perceraian di Indonesia itu cukup tinggi. Ya. Artinya banyak banget anak-anak yang terdampak dari perceraian. Dari lu nih, kira-kira pesan apa buat mereka yang sedang mengalaminya? Oke. Kalau pesan dari gue yang pertama adalah coba dulu lu jangan langsung mengekspresikan diri ngikutin dari ego atau emosi lu. Oke, jangan mengekspresikan diri dari ego atau emosi. Emosi. Impulsif ya, jangan impulsif. Itu sesaat soalnya kan. Ya lu kalau memang lu bisa, lu coba telan dulu. Lu coba rasain dulu, lu coba maknain dulu, dan lu pikirin ke depannya itu ini akan berdampak apa sama kehidupan lu gitu. Oke. Karena kalau nggak kayak gitu ya tadi lu akan secara impulsif, lu kan tersesat lah. Keluar bahasanya. batas. Keluar batas gitu. Oke. Menurut gue tuh yang paling simpel itu dulu sih. Artinya lu terima bahwa itu telah terjadi. Ya betul. kan? Karena setiap masalah ada closure-nya. Gue bisa bilang masalah gue gak ada closure-nya. Closure bagi gue, closure masalah gue adalah balik lagi mereka semua. Oke. Oh. Tapi itu nggak mungkin nggak terjadi. mungkin. Iya. Itu yang bikin gue sampai sekarang pun jujur ya, gue juga masih berusaha deal with it. Oke. Maksudnya gue udah deal, tapi untuk bisa gue nutup closure di masalah ini itu gue tahu itu nggak akan pernah bisa. Jadi sometimes di beberapa waktu itu sering nge-trigger Oke. ke depression gue juga. Oke. Gitu. Di banyak momen lah, Oke. momen-momen gelap gitu lah banyak lah. Iya. Dan salah satu wahana pelampiasan lu adalah menulis. Betul. Itu zaman-zaman itu tuh gue mau nulis banget. Kalau sekarang mungkin gue udah mulai Nge-game ya, nge-game ya sekarang. Nge-game. Pokoknya gue harus ngeluarin emosi gue dalam bentuk yang positif gitu. Oke. Main Fortnite gitu kan. Iya, Anjir. Fortnite ya. Valorant. Follower Cupu gue. Wah, Fortnite gue biasanya. gua Susah sih motion itu. sickness gua. Sickness. itu motion gua. sickness banget sih. Main Valorant. Tetris aja Tetris. Valorant apa tuh? Fortnite ya, Tetris. Kalau Fortnite masih enak lah. Oke. Oke. Wah, gila. Gila, terima kasih Seru Re banget, coy. udah mau share di Iya, podcast 9 to 5 Father ya. Sebelum kita terima tutup, kasih. Jawabannya, Ada apa nih? Jawabannya cuman iya atau enggak aja nih. Oke. Oke. Apakah sekarang berarti si cewek itu masih sama orang lain kan? Udah nikah. Udah nikah. Udah nikah, Udah coy. Iya oke. Apakah lu masih nungguin dia atau enggak? Cenderung iya. Oke, Cenderung iya. terima kasih udah dengerin podcast episode ini. Semoga ada sesuatu yang bisa kalian petik dan praktekkan ya guys ya. Iya. Itu aja, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, Thank thank you. you. Thank you Re.